Dengar dulu. Bukan saya tak tahu, tapi saya mau tes kamu. Ya sudah, coba buktikan mana hadisnya. Coba buktikan sama saya. Mana? Coba buktikan. Di mana? Di mana hadisnya seperti itu? Coba. Saya tahu, saya tes mana? Kamu apa yang bisa dipercaya dari Kristen? Coba. Umat Paulus. Apa yang bisa kami percaya dari umat Paulus? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Tentang Yesus kau mau beritakan dengan maksud propasis, mengelabui, menipu, berpura-pura. Aku tetap bersuka cita. Agama itu. Jadi tidak ada yang bisa kami percaya dari umat Paulus itu. Semuanya dusta. Dikasih lihat seekor kucing. Hei umat Paulus, ini kucing atau apa? Oh itu sapi. Umat Paulus itu begitu. Tuhan kamu siapa? Allah. Padahal tertulisnya Dewa, Theos. Apa nama kitabmu? Alkitab. Padahal nama kitabnya adalah Biblika. Enggak ada bang, enggak ada pak, enggak ada kek yang bisa dipercaya dari umat Paulus itu sedikit pun. Karena memang dia lahir dari dusta. Agama Anda itu lahir dari kedustaan, kebohongan. Paham sampai situ? Coba apa yang tidak bohong dari agama Anda? Kira-kira yang bukan berasal dari kebohongan dari Kristen ini apa? Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda mengatakan Yesus diutus untuk Anda. Bohong. Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Nah, Anda mengatakan Yesus juga Tuhan, burung merpati juga Tuhan. Bohong. Yesus mengajarkan Injil kerajaan Allah ke tengah-tengah Bani Israel. Anda mengatakan Injil itu Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, bohong lagi. Yesus mengajarkan ibadah hari Sabtu, Anda rubah menjadi Minggu, bohong lagi. Yesus turun sebagai manusia, Anda rubah dia adalah Tuhan jadi manusia, bohong lagi. Apa sih yang tidak bohong dari agama Anda? Apa? Tunjukkan satu aja. Salib itu kutuk, Anda rubah. Salib itu berkat. Orang Yahudi diperintahkan korban binatang, Anda rubah korban Tuhan. Apa yang tidak bohong dari agama Anda? Satu aja. Kujadikan obat kalau ada. Mana yang bukan bohong dari Kristen? Tunjukkan. Mana? Barusan aja kau sudah menipu. Kau bilang tak ada. Padahal hadisnya ada. Semua orang udah tahu itu. Kau bilang tak ada. Kau menipu. Saya tidak mau berdebat sama penipu. Jadi kalau umat Paulus bercerita tentang hadis, apa yang bisa dipercaya? Berbicara Bibelnya aja dusta. Bohong. Dia mengatakan Tuhannya satu padahal tiga. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Ada berapa? Ada 1. Yang tertulis 3. Bohong. Tidak ada yang tidak bohong dari Anda tuh. Ajaran Paulus itu syarat dengan kebohongan. Dusta, tipu-tipu, balau. Coba tunjukkan 1 yang bukan dusta dari agama Anda. 1 aja. Minggu, dari mana dapatnya? Gak ada. Gak ada dari firman Tuhan, gak ada. Ayo. Apa yang bukan dusta dari agama Anda? 1 aja, 1. Apa? Apa yang bukan dusta dari agama Anda? Baru 1 aja, kalau ada ku jadikan obat. Otak kamu berarti liberal. Ini aja Anda dusta. Barusan ada hadis yang seperti itu. Wajahnya di surga. Kemudian apa lagi? Kakinya di neraka. Apa lagi? Apa lagi?
Ya itu Mana kau ada? bilang nggak ada kan? Kau Anda penipu. menggabungkan 3 informasi Kau dalam penipu. satu Kau bilang keadaan. tak ada Itu barusan. pembohong, penipu. Sekarang saya minta haditsnya mana? Mana coba? Saya bubarkan apologet Islam Indonesia kalau ada. Tunjukkan ke saya. Ya. Sini ada 5 ribuan orang nonton. Ku bubarkan apologet Islam Indonesia ini kalau ada. Tunjukkan ke saya. Kau bilang barusan tak ada. Mana? Sudah jelas kau Mana? penipu. Saya Mana? Tunjukkan. Pak, Tunjukkan. tes otakmu. Tes umatnya Paulus ngetes saya. Tuhan aja kau kelabui. Pencipta langit dan bumi aja kau fitnah. Apalagi saya, seorang manusia biasa. Tuhan pencipta langit dan bumi kau fitnah dengan kau katakan dia turun menjadi manusia, kuclok. Yesus manusia suci, kau fitnah dia mati terkutuk di atas tiang salib. Bodoh. Otak kau masih rendah di tes Otak kau. kau yang rusak, otak kau yang rusak. Otakmu yang rusak. Saya kan udah kasih samamu. Ada nggak yang bukan dusta dari agamamu itu? Ada nggak? Dari konsep Tuhan, dari konsep kitab, ibadah. Apa yang tidak bohong darimu? Dari agamamu? Satu aja. Kalau ada kujadikan obat. Mana? Mana yang bukan bohong dari agamamu? Maria melahirkan apa? Manusia. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Apakah kau menuhankan manusia? Tidak. Siapa nama anak Maria? Yesus. Apakah kau menuhankan manusia? Tidak. Apakah Maria melahirkan manusia? Iya. Siapa nama anak Maria? Yesus. Apakah engkau menuhankan manusia? Tidak. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Bohong aja kau terus sampai kau mati membusuk di neraka. Nggak ada yang tidak bohong dari kau itu. Nggak ada. Semua dusta yang ada di ajaran kalian itu. Dusta, sedusta-dustanya. Tunjukkan, satu yang bukan dusta dari agamamu itu apa? Ada. Ada. Cuman kasihan kalau ku beberkan semua isi perut daripada agamamu itu. Nanti kau semakin benci sama aku. Dia kebenaran. Wah, coba. Hah? Hei! 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 Apa yang benar? Dari agamamu apa? Hari Minggu kau ke gereja. Kau tunjukkan dalilnya. Di mana perintahnya hari Minggu? Ada? Ada. Menyembah Yesus. Ada dalilnya. Ada ajaran Yesus menyembah dirinya. Ada? Gak ada. Kau datang bawa gosip kayak emak-emak. Saudara, kalau saya misalnya nih, saya katakan berdasarkan kitabnya Kristen yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Tapi sibilisisis alias iblis. Saya pertanggungjawabkan dalilku. Aku tunjukkan dalilnya. Ente bawa informasi gosip Otak aja. kau masih rendah. Lagi Kau anehnya. terus menipu. Otak kamu masih rendah. Kamu malu. Seanjing-anjingnya tak ada anjing menyembah anjing. Hah? Sebabi-babinya babi tidak ada babi yang menyembah mantan mayat. Paham kau? Gak malu. Dasar kurobek juga lama-lama mulut kau itu ya. Gitu saudara. Kalau Anda, saya kan sudah legowo nih membuka diri. Apakah saya boleh bertanya? Boleh. Silakan. Nah kita tunggu nih pertanyaannya nih. Ya sudah kau berbicara tentang hadits. Berarti kau harus tunjukkan datanya. Minimal sebut. Hadis Bukhari nomor berapa? Hadis Muslim nomor berapa? Ini nggak dikasih. Malah kita dibilang bohong. Kurangi makan ini B2 kawan. Kelihatannya gara-gara itu sampai otak nggak berfungsi. Ayo silakan saudara Al. Ya, monitor saudara Al. Islam Kristen saudara. Oke, Kristen bang, Kristen.
Oke, Nah, silakan, Bro. silakan. Paling ada sedikit untuk ayatnya saya lupa di mana. Cuman pertanyaannya yang pertama ya, kalau nggak salah, apakah benar gitu ya, dengan kita beribadah atau datang ke Ka'bah, ke Hajar Aswad, menyentuh dan lain sebagainya itu bisa menghapuskan dosa. Terus yang kedua, apakah benar jika umat Islam itu tidak berbuat dosa maka akan didosakan? Seperti itu. Oke. Kalau saya berbicara dalil, kelihatannya kamu nggak percaya. Dan kamu orang Indonesia pasti makan tahu tempe kan ya? Artinya, terlepas kamu adalah Kristen, pasti kamu masih memiliki otak dan punya karakter sebagai orang Indonesia yang cerdas. Yang pertama, tidak ada dalil di Islam, baik Al-Quran atau hadits, ada batu menghapus dosa. Itu nggak ada. Nggak ada dalilnya batu menghapus dosa. Yang menghapus dosa itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Akan tetapi, tindakan manusia, upaya manusia melakukan satu perintah menyebabkan manusia itu dosanya dihapus. Contoh, ketika ada di dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam Keluaran 29 nomor 14, ambillah kulitnya, ambillah dagingnya lembu itu, ambillah kotorannya lembu itu, lalu kau bakar. Itulah korban penebus dosa. Kalau saya boleh bertanya, apakah benar tai sapi menghapuskan dosa? Sesuai dengan pertanyaan saudara. Loh, bukan tai sapi bang. Lalu apanya yang menghapus dosa? Kan di situ jelas-jelas. Ambillah kulitnya, dagingnya, dan juga kotorannya. Bakarlah, itulah korban penebus dosa. Arti dengan kata lain, saya mengambil kulit sapi dengan daging sapi, lalu gue bakar dengan tainya, dosa saya dihapus. Kesimpulannya, tai sapi menghapus dosa. Ternyata bukan begitu. Yang menghapus dosa itu adalah ketundukan seseorang mengeluarkan biaya untuk membeli seekor sapi. Ikhlas dia menjadikan sapinya menjadi korban bakaran. Itulah kerjaan upah daripada tindakannya menyebabkan dosanya dihapuskan. Begitu juga menghajar Aswad. Itu yang pertama. Mudah-mudahan tempe tahu yang kamu makan, saudara, berfungsi. Yang kedua, apakah Tuhan akan melenyapkan manusia sekiranya manusia itu kemudian tidak mampu melakukan dosa? Tidak ada potensi untuk melakukan dosa. Betul. Kalau manusia tidak ada potensi melakukan dosa, lalu buat apa manusia ini diciptakan? Sudah ada malaikat, sudah ada kemudian makhluk lain. Tuhan kemudian menciptakan makhluk berupa manusia yang memiliki potensi untuk baik, memiliki potensi untuk buruk. Kalau manusia kemudian hanya bisa melakukan kebaikan saja, lalu bagaimana dinamika hidup ini? Kalau hanya ada kebaikan, tidak ada kejahatan, tidak ada keburukan, lalu buat apa dicipta dunia ini? Manusia tidak akan kemudian berkarya tanpa adanya kejahatan. Manusia tidak akan mungkin kemudian berpikir kalau tidak ada unsur penyeimbang dari kebaikan. Contoh, manusia dicipta, ada neraka. Tanpa ada kejahatan. Ingat ya, di dalam Yesaya 45 nomor 7 Tuhan menciptakan kejahatan. Tuhan juga menciptakan kebaikan. Makanya di dalam Kejadian 3 nomor 15, aku mengadakan permusuhan. Tuh, tengok tuh. Jadi yang mengadakan permusuhan di situ siapa? Tuhan. Tuhan yang menciptakan permusuhan. Artinya, Tuhan menciptakan kejahatan. Nah, sekarang manusia diciptakan nih ceritanya. Adam dicipta. Kita ambil di dalam kitab Kejadian 1. Bagaimana manusia dicipta kemudian. Lalu
Setelah manusia dicipta, manusia didatangin iblis. Tak berfungsi iblisnya. Adam, iya paman, makan itu dong. Enggak mau. Makan. Enggak. Datang lagi iblisnya. Adam, apa? Gauli itu dong. Enggak. Adam tidak bisa melakukan dosa. Hah? Gagal Tuhan mencipta. Kenapa? Ketika Adam kemudian tidak bisa melakukan satu kesalahan, tidak ada unsur syahwat pada dirinya, dia hidup sama seperti monyet. Dia hidup sama seperti kera. Coba saudara, kamu datang ke monyet betina, habis itu kau wugil di depannya. Nafsu nggak monyetnya? Nafsu nggak? Enggak. Kau datang ke monyet, kau kasih dia duit. Minat nggak? Enggak. Tidak minat. Kenapa? Tidak ada syahwat. Tidak ada kemudian kehendak bebas dari dia. Tidak ada pilihan sama dia. Nggak ada. Kamu kasih ayam, kau kasih kemudian pisang, kau kasih yang lain. Nggak ada pilihan. Apa yang dia mau makan, itu yang dimakan. Berbeda dengan manusia. Ketika manusia itu bisa jahat, manusia itu kemudian bisa baik. Itulah kesempurnaan. Manusia dicipta dalam bentuk fi aksani takwim. Bayangkan kalau manusia tidak bisa melakukan hal yang Anda katakan jahat. Apa yang membuat manusia kemudian menjadi baik? Karena adanya kejahatan. Coba. Sementara di sisi lain, di dalam Bible, Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang, Tuhan Maha Pengasih. Apa fungsi Maha Pengampunnya Tuhan kalau manusia tidak bisa berbuat dosa? Manusia tidak bisa bertaubat. Jadi buat apa manusia dicipta kalau dia tidak bisa berbuat dosa? Ya, apa fungsinya malaikat? Makanya dalam Al-Quran dikatakan begini. Wa izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikat, wahai makhluk-makhluk langit, aku hendak menciptakan seorang pemimpin di atas muka bumi. Aku akan menamainya Adam, manusia. Para malaikat kemudian mengatakan apa? Ya Rob, kenapa engkau ingin menciptakan makhluk yang kelak hanya akan membuat kerusakan di atas muka bumi? Apa kata Tuhan? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sebab aku lebih tahu daripada kalian. Aku tahu rahasia-rahasiaku yang kalian tidak tahu. Maka diciptalah kemudian Adam alaihissalam. Lalu ditanya, wahai makhluk yang lain selain Adam, tolong kau tunjukkan, ini apa namanya? Ini apa namanya? Kami nggak tahu. Ketika Adam ditanya Adam, ini apa? Ini gunung, ini apa? Ini sapi, ini kucing, ini warna hitam, ini coklat. Nah, tengoklah, sempurna ciptaanku ini, sempurna sekali. Dia bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi. Kemudian diuji. Dia diuji tuh. Adam, jangan kau makan buah ini. Ketika diuji kemudian, ternyata Adam memiliki kehendak bebas. Subhanallah, Allah berhasil menciptakan satu makhluk yang sangat-sangat sempurna dibandingkan manusia yang lain. Malaikat tidak punya nafsu, malaikat tidak punya syahwat. Dia kemudian hanya tahu yang baik, tapi tidak tahu yang buruk. Iblis, dia tahu kebaikan, dia tahu kemudian kejahatan, tapi dia tidak memiliki akal. Dia hanya memilih kejahatan itu sebagai pola hidupnya. Begitu hari ini bisa dia baik, besok dia bisa jahat. Kembali, wah betul-betul unik makhlukku ini. Fi aksani takwin, dalam bentuk yang paling sempurna. Sekiranya Adam yang aku ciptakan, manusia yang aku ciptakan ini tidak ada potensi kemudian untuk berdosa, maka aku lenyapkan ciptaanku berupa manusia ini dan aku akan ciptakan lagi makhluk yang lain yang bisa melakukan dosa. Itu fungsinya, dia bisa melakukan dosa supaya dia bisa kembali bertaubat, karena aku lebih cinta hambaku yang berdosa lalu kembali mencari diriku. Tuhan Maha Pengasih. Kalau Tuhan Maha Pengasih kemudian manusia tidak membutuhkan apa-apa, untuk apa dia pengasih? Manusia dicipta, ternyata dia nggak butuh makan, ternyata nggak butuh oksigen, ternyata dia nggak butuh pakaian. Lalu buat apa ke Maha Pengasih aku ini? Ternyata manusia tidak butuh, aku kasih. Gagal, ciptakan lagi makhluk yang lebih bagus. Begitu
manusia dicipta, kata Allah, fi aksani taqwim, sekiranya kamu tidak mampu, tidak ada potensi untuk berdosa, durhaka kepadaku, maka aku akan menggantikanmu dengan makhluk yang lain. Aku akan menghapuskan engkau dan aku ciptakan makhlukku yang lain. Makanya saudara, ketika Anda masih kufur, ketika Anda masih menyembah kepada makhluk kuburan, Allah membuka lebar diri untuk kembali Anda bertobat kepadanya. Itu maksudnya. Andai saja manusia tidak bisa berdosa. Sekarang begini. Kenapa ada yang disebut insinyur? Ada yang disebut dokter, ada yang disebut profesor, ada yang disebut pimpinan, ada yang disebut jabatan, pangkat dan seterusnya. Karena nafsu, karena potensi berdosa itu ada. Kalau potensi berdosa itu tidak ada, siapa yang mau kerja, Rek? Hah? Siapa yang mau kerja? Nggak ada orang mau kerja. Kenapa? Tinggal ngambil barangnya orang, karena itu bukan dosa, makan, dah selesai. Tinggal di rumahnya orang, orang punya rumah, masuk sendiri di dalam. Ini siapa? Ya aku mau di sini. Emang lu apa? Oh iya, udah silakan. Itulah yang terjadi. Maka kita hidup tanpa dinamika. Kenapa? Tak ada dosa. Tak ada dosa. Pagi-pagi tidur, malam tidur, pagi-pagi harus terjaga bangun. Ngapain? Dia harus cari nafkah. Cari nafkah ke kantor. Yang lain juga begitu. Ada sebagai staff, ada sebagai cleaning service, ada sebagai office boy, ada sebagai satpam, ada sebagai driver, ada sebagai manajer. Dan kenapa? Dinamika hidup. Disebabkan oleh karena apa? Karena adanya potensi baik dan potensi jahat. Bagi sapi, monyet, kera, anjing, babi, dan seterusnya, apakah mereka kenal itu? Enggak. Makanya ketika ada sebuah agama yang tidak mengenal haram halal, tapi semua boleh dimakan, semua boleh diminum, tidak ada yang haram di dalam agama tersebut, maka itu sebenarnya adalah kumpulan binatang yang bertubuh manusia. Karena Tuhan menciptakan manusia itu syarat dengan aturan. Adam manusia pertama diberi perintah. Adam, iya Tuhan, kau jangan sentuh ini ya, Ndok. Iya. Ternyata ada juga manusia yang muncul di bumi ini sebagai perusak. Makanya Yesus mengatakan, ketika engkau melihat pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Siapa dia? Paulus. Oh, dosa Bang Suma. Tidak. Itu udah pasti tuh. Kenapa bisa? Karena Paulus membatalkan semua hukum Tuhan. Hanya iblis yang membatalkan hukum Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, jangan kau makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat ini. Iblis datang, makan. Jangan mau diperhamba. Siapa ajaran itu? Paulus. Paulus membatalkan semua ajaran Tuhan. Tak ada lagi ajaran Tuhan yang diajarkan oleh Paulus. Sedikit pun. Adapun ketika Paulus mengatakan jangan mencabul, jangan memburit, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta. Itu ajaran Paulus. Bukan ajaran Tuhan. Memang sama. Tapi ajaran Tuhannya dibatalin. Contoh. Di Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Kristus di atas salib, Kristus telah membatalkan segala hukum Torah beserta segala ketetapan, perintah, ketentuan, hukum-hukum yang ada di dalamnya. Tuh, dihapus kan? Dihapus. Habis itu Paulus bikin hukum sendiri. Jangan kau menduakan Tuhan. Jangan kau berzinah. Jangan kau mencuri. Itu bukan firman Tuhan lagi. Itu adalah perintah Paulus. Ketika orang Kristen taat untuk tidak mencuri, untuk tidak berzina, untuk tidak memburit, orang Kristen bukan taat kepada Tuhan, tapi orang Kristen taat kepada Paulus. Itu fakta, itu real. Maka Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Artinya, iblislah yang menjadi Tuhanmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan Tuhanmu tersebut. Itu saudaraku, saya simpulkan 30 detik. Sekiranya manusia tidak mampu melakukan dosa, maka manusia adalah makhluk yang cacat. Kenapa? Karena manusia bukan memiliki kehendak bebas. Ingat, manusia memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi kecerdasan, intelijensi, kemampuan berpikir, logika, akal sehat. Yang kedua, manusia memiliki kehendak bebas. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Bisa kafir, bisa mukmin. Bisa kemudian milih Islam, bisa milih Kristen. Bisa makan, bisa tidak mau makan. Bisa puasa, bisa tidak puasa. Bisa memiliki kehendak bebas. Free will. Yang ketiga, manusia itu diuji.
Diuji dengan kelaparan, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan penyakit. Manusia itu diuji. Diuji dengan kematian, manusia itu diuji. Kambing tidak diuji. Kambing diuji dengan penyakit. No, tidak mungkin. Kambing diuji dengan kemiskinan, nggak mungkin. Kambing diuji dengan pendidikan, tidak mungkin. Kambing diuji dengan kematian, tidak mungkin. Belum pernah kita melihat ada ibu kucing mati, anaknya menangis semua. Atau ayam mati, anaknya menangis semua. Nggak ada. Karena Oke, mungkin ini bisa saya dekapi yang... Udah, kau turun. Manusia cuplis, turun. Kau ke neraka aja kau. Ke neraka. Kau nggak ada tempat di sini. Jadi, saya katakan kepada saudara, bahwa manusia itu memiliki tiga keadaan. Intelijensi, free will, ujian. Ini yang mengguncang kita. Inilah bentuk kesempurnaan manusia. Andai saja kita tidak memiliki intelijensi, tidak bisa kehendak bebas, kemudian kita tidak diuji, maka Tuhan gagal menciptakan makhluk yang sempurna. Silakan. Mudah-mudahan tempe tahunya berfungsi. Lanjut. Gurunda, Assalamualaikum. Maaf para monitor Gurunda. Maaf Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurundaku. Baru monitor ya. Baru monitor Gurunda, baru lihat. Astagfirullah. Rupanya di atas. Enggak apa-apa, ini udah berasap-berasap kita ini. Oke, siap. Iya. Sabar bakso. Ya, silakan. Oh, oke. Izin nanggapin. Sesuai sama pertanyaan saya di awal, saya di sini tidak membawa iman Kristen terhadap pertanyaan saya kepada Bang Zuma, kepada iman Islam. Makanya tadi saya bertanya seperti itu. Dan ketika Bang Zuma mengatakan bahwa kan batu yang menghapus, melainkan cara dia membayarnya, apakah dia ikhlas atau tidak, itu yang saya tangkap. Ya, saya tahu itu, Bang. Cuman yang saya maksud seperti ini. Kita semua pasti menginginkan suatu tujuan, apalagi tujuannya itu yang baik. Misalnya di Islam, dia mendapatkan pahala ketika dia pergi ke Arab, ke Ka'bah gitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan, itu caranya. Ya, saya juga bisa gitu ya. Cuman salto sana sini gitu. Dapat pahala misalnya. Tapi apakah caranya harus dengan salto? Gitu loh maksudnya. Nah, sama halnya seperti apakah caranya harus kita pergi ke Ka'bah, ke Arab sana dan segala macam. Dan asal itu Ka'bah pun masih banyak sekali teori sana sini gitu ya. Gitu. Lalu yang kedua, Bang Zuma mengatakan bahwa untuk manusia itu diciptakan memang untuk berbuat dosa. Nah, di situ saya tidak memahaminya. Lalu Bang Zuma juga menyinggung terkait dengan iman kekristenan, bahwa iman kekristenan kayak gini kayak gitu. Yang jelas di sini saya ingin menekankan bahwa Bang Zuma tadi mengatakan bahwa orang yang akhirnya baik itu dari dosa gitu ya tadi ya. Berarti analoginya bisa saya pakai kepada Tuhannya abang sendiri gitu. Bahwa Tuhan abang bisa seperti itu karena dia sebelumnya pernah berbuat dosa. Kan jadinya seperti itu gitu logikanya. Nah, di situ saya tidak memiliki pemikiran yang masuk akal, karena apakah skenario Tuhan hanya seperti itu gitu pada setiap manusia? Hanya ketika dia diciptakan lalu dia disuruh berbuat dosa. Lalu akan muncul lagi pertanyaan, apakah ini menjadi salah satu tipu musik? Lu kepental semua ini, gimana nih? Kenapa? Kenapa Bang? Tiba-tiba kepental. Astagfirullah. Mana Gurunda tadi? Gurunda. Saya bukan umat lagi. Waduh. Maaf kepental ini, kenapa? Tiba-tiba. Masya Allah. Ya Allah. Ini gara-gara tentara Romawi. Ya. Maaf Gurunda, kepental Gurunda. Tahu lah. Biasa. Nek kan tadi adik kita itu yang dari Kristen. Siap. Silakan Al.
Siapa tadi? Ya, Ai. Silakan naik lagi tadi. Aduh. Oh, ini dia naik dah. Iya, lanjut. Tadi sampai mana ya, Bang? Anda mengatakan Tuhan melakukan dosa, lalu silakan. Izin melanjutkan ya. Terima kasih kesempatannya sebelumnya. Ya, jadi kalau misalnya di sini saya ingin sedikit berbicara tentang logika aja sedikit gitu ya. Jika seperti itu, apakah memang berarti manusia hanya diciptakan untuk berdosa saja? Lalu Bang Zuma menyinggung lagi bahwa tujuan seorang yang memiliki beberapa profesi dokter entah itu segala macam, orang ada kesempatan untuk berbuat dosa gitu. Karena tujuan, ya kita tahu lah, maksudnya setiap profesi itu pasti memiliki tujuan gitu loh. Ketika dia melakukan dosa berarti dia mengikuti tujuan daripada iblis itu sendiri gitu. Dan juga tadi Bang Zuma menyinggung terkait dengan Yesus yang dimana menghapuskan hukum Taurat. Bang, bukan, Yesus bukan menghapuskan, melainkan menggenapi, Bang, gitu. Jadi saya di sini hanya ingin bertanya seperti itu gitu. Kenapa sesederhana itu ketika manusia diciptakan lalu berdosa, padahal dalam iman Kristen sendiri dia menjelaskan di Kejadian 1 ya, misalnya baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Lalu di sini juga dijelaskan di ayat yang saya kalau tidak salah manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan gitu. Seperti itu sih, Bang. Oke. Sudah, Bang? Iya. Oke, baik. Jadi kaidah di dalam Islam, sekali lagi saya katakan, saya bacakan di dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu seluruhnya sudah datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah ia beriman. Barang siapa menghendaki kufur, hendaklah ia kufur atau kafir. Tuhan mencipta surga neraka. Kalau manusia tidak bisa melakukan dosa, buat apa neraka dicipta? Kemudian di ayat yang lain, Allah memiliki sifat. Apa sifat Allah? Al-Ghafur. Allah itu maha pengampun. Qul ya ibadi. Ketika diseru manusia, wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmatku. Sesungguhnya aku Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ini cerminan bahwasanya Allah itu adalah pencipta yang maha pengampun. Sama seperti dalam kitabnya orang Yahudi di dalam 2 Tawarik 7 nomor 14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka pun dari surga serta memulihkan negeri mereka. Apakah data seperti ini bisa dipakai? Di dalam Bible, aku maha pengampun, aku akan mengampuni. Apa yang mau diampuni kalau manusia dicipta tanpa ada keadaan di mana mereka bisa melakukan dosa? Apa yang bisa dilakukan kemudian dengan kemaha pengampunan Tuhan? Kalau manusia itu tidak punya potensi untuk melakukan dosa. Tidak bisa. Harus manusia itu sempurna. Dia bisa. Kan Anda tadi mengatakan di dalam kitab Kejadian, manusia kemudian dicipta serupa. Kalau manusia dicipta serupa,
Pencipta langit dan bumi itu punya keadaan di mana dia memberi ganjaran kejahatan. Tuhan mendatangkan bencana. Tuhan mendatangkan musibah. Tuhan menetapkan kejahatan. Dan kemudian Tuhan juga menetapkan kebalikan daripada itu semua. Kalau manusia harus juga memiliki hal yang serupa. Manusia bisa berbuat baik, manusia bisa berbuat jahat. Kalau manusia hanya bisa berbuat baik saja, atau manusia bisa berbuat jahat saja, maka manusia tidak sempurna. Tidak bisa jadi pemimpin. Kalau manusia itu hanya bisa berbuat baik, tidak ada potensi kejahatan kepadanya. Kenapa? Tidak ada kemudian kesadaran untuk menjadi baik ketika kejahatan itu tidak dicipta. Contoh, Anda ingin merusak seseorang atau ingin melukai seseorang. Kenapa ada perasaan ingin merusak seseorang atau mencelakai seseorang? Karena potensi jahat itu ada pada diri Anda. Ketika kemudian Anda tersadarkan, jangan ini nggak bagus aku lakukan, maka apa yang Anda lakukan? Kebaikan. Kalau tidak ada kejahatan, tidak ada kebaikan. Apa yang mau dianggap baik kalau tidak ada tolak ukur kejahatan? Tidak ada orang disebut tinggi kalau tidak ada orang yang rendah. Tidak ada. Tidak ada yang menjadi tolak ukur. Adanya kejahatan sebagai tolak ukur kebaikan. Adanya sesuatu yang dianggap baik karena ada di sisi yang lain kejahatan. Harus seimbang. Maka ketika manusia tidak bisa melakukan hal tersebut, tidak bisa jahat. Maka ya apa bedanya dengan makhluk lain? Sementara kita ini dicipta untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Tidak bisa kita menaklukkan kemudian kalau tidak sempurna sifat yang kita miliki ini. Bagaimana kita bisa menaklukkan alam semesta kalau tidak ada syahwat, tidak ada potensi untuk melakukan sesuatu yang menggairahkan hidup kita ini. Nah, itulah makanya diberikan kita akal. Supaya kita bisa menyeimbangkan antara mana yang harus kita pilih, kejahatan atau keburukan. Itulah akal sebagai penopangnya. Begitu saudara, kenapa kambing itu makan rumput? Karena tidak ada akal bagi mereka. Sekiranya kambing itu ada akal, maka dia akan ke pasar, beli panci, beli wajan, beli minyak goreng, beli lombok, tomat, dan seterusnya. Kan tetapi fisik sanggup lagi melakukan itu. Gimana kambing mau goreng? Bisa. Maka diciptalah manusia dengan kesempurnaan. Akalnya ada, jari-jarinya ada, tangannya ada, kakinya ada, bisa berjalan ke pasar, memilih ini, memilih itu. Karena dia sempurna. Fi ahsani taqwim. Itulah adilnya Allah. Bayangkan kalau ada perintah kepada sapi dengan akalnya. Wah, sapi mau jadi harus bikin jembatan ini. Bagaimana seekor sapi bikin jembatan, Cak Ayu? Bagaimana dia mau berkantor pakai dasi sapi itu? Ayo semua sapi-sapi kita rapat hari ini. Gak bisa. Manusia yang diberi potensi, ketika saudara Kristen mengatakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan, maka konsekuensinya harus Anda menerima penjelasan saya bahwa manusia memiliki semua aspek namun tidak sempurna seperti Tuhan. Sampai sini paham? AI, halo, silakan. AI. Ya oke. Tadi mengapa saya mengutip manusia segambar dan serupa dengan Allah? Ya, di sana sebenarnya bukan berarti apa yang menjadi gambaran dan rupa dari manusia terhadap Allah itu sepenuhnya sama oleh manusia tersebut. Enggak, ini konteksnya adalah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu untuk mewakili istilahnya ya, mewakili Allah atau Tuhan itu di bumi gitu, untuk mengasihi, berbuat baik gitu ya, dan hidup dalam taatan, misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya manusia tidak segambar dan serupa dengan Allah, karena manusia diharuskan untuk berbuat dosa, itu sangat tidak masuk akal gitu. Makanya tadi sudah jelas
Itu nggak diharuskan, saudara. Saya nggak pernah mengatakan diharuskan, tapi diberi potensi. Ada nggak potensi Tuhan itu marah, murka? Oke, iya ada. Nah, gitu. Itulah manusia. Anda mencerminkan manusia serupa dan segambar, itulah dia. Iya, segambar dan serupa itu dalam konteks dan pemahaman manusia berbuat baik, mengasihi itu dalam kesempatan. Ya, berarti begini. Ketika saudara mengatakan dia mewakili Tuhan, oke, Tuhan bisa marah kan? Tuhan bisa murka. Tuhan bisa mendatangkan bencana kan? Bisa. Tuhan bisa mengutus roh jahat kan? Bisa. Tuhan yang menciptakan kejahatan kan? Bisa. Manusia diberi potensi itu juga. Bukan hanya kebaikan aja. Siapa bilang Tuhan menciptakan hanya mengasihi? Enggak. Tuhan itu menyiapkan neraka jahanam untuk melumat habis orang-orang kafir. Itu menciptakan itu. Tuhan mengutus roh jahat. Oke, sebentar Bang Suma. Kalau misalnya kita memiliki pemahaman seperti itu, akan muncul lagi pernyataan bahwasannya iblis berhak untuk dikasih award lah atau penghargaan gitu, akan hal itu gitu. Jadinya seperti itu gitu loh. Kalau kita menganggap pemahamannya seperti itu. Nah, adanya gelap itu karena ketiadaan terang gitu. Bukan dari gelap itu diciptakan dan juga terang itu diciptakan. Gitu, enggak kayak gitu, karena kejahatan itu tuh berbeda lingkup daripada Allah itu sendiri dalam iman Kristen, Bang, gitu. Makanya tadi saya katakan kembali lagi, jika Abang mempercayai bahwa manusia itu diciptakan harus berdosa, kalau nggak berdosa dan akhirnya lucu, diulang lagi. Siapa yang mengatakan harus berdosa? Potensi. Ingat saudara. Manusia itu kalau dia gila, itu tidak ada kewajiban untuk tunduk kepada perintah. Kenapa? Karena error. Memori nggak berfungsi. Tapi kalau dia waras, maka semua sensor yang Tuhan berikan itu harus terdeteksi sesuai dengan akal. Maka yang dihukumi adalah mereka yang waras aja. Yang gila nggak dihukumi. Jadi Al-Quran menerangkan kebenaran sudah ditorehkan. Nih, tinggal kau pilih. Mana yang harus kau lakukan, mana yang tidak harus kau lakukan. Terserah kamu. Aku sudah kasih potensi, aku sudah kasih alat kau berupa akal. Mana yang ingin kau lakukan? Silakan Anda lakukan. Mana yang tidak ingin kau lakukan, tinggalkan. Wa qulil haqqu min rabbikum. Manusia itu tidak dikatakan berbuat dosa lah, tidak. Tuhan menciptakan manusia berpotensi menjadi baik dan sebaliknya juga berpotensi menjadi jahat. Nah, apa yang kemudian Tuhan berikan untuk menjadi penyeimbang? Akal. Tuhan menciptakan manusia punya potensi untuk baik, untuk jahat. Sekarang saya tanya sama saudara nih, sederhana aja. Ketika Adam tidak diberi potensi untuk berbuat jahat, lalu Tuhan memberikan perintah, Adam, jangan kau makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat ini. Pertanyaan saya, apakah Adam bisa melanggar perintah Tuhan ketika dia tidak diadakan baginya kehendak bebas? Silakan. Oke, sejauh Bang kasih kesempatan sebentar. Kalau pertanyaannya seperti itu, di situ udah jelas berarti menjawab dari pertanyaan itu sendiri gitu. Ya bahwa Adam itu nggak bakal bisa berbuat dosa karena Allah sendiri tidak bisa melarang atau berkuasa akan dosa yang akan dilakukan. Tapi kan bukan seperti itu gitu loh.
Maksudnya konsep dari Pertanyaan saya, apakah ketika Tuhan tidak menciptakan pada diri Adam potensi untuk berdosa, maka Tuhan memberi peringatan? Misalnya nih, Adam ada baginya buah ilmu pengetahuan di sampingnya. Tapi karena tidak ada potensi berbuat jahat baginya, apakah Tuhan perlu untuk memperingatkan Adam? Adam, kau jangan makan ini ya. Berarti kalau Tuhan sudah tahu Adam tidak punya potensi melakukan dosa, lalu memberi perintah jangan makan buah pengetahuan, berarti Tuhan ini bukan Tuhan. Karena dia tidak mau tahu terhadap ciptaannya sendiri. Justru karena dia tahu, dia telah menciptakan Adam dengan potensi bisa melakukan dosa, maka dia memberi larangan. Adam, jangan kau makan ini ya. Dan ternyata Adam memakan. Berarti Tuhan memberi ruang kepada Adam untuk memberikan keadaan di mana dia bisa baik, bisa buruk. Salahnya di agama Anda, karena kesalahan Adam dihukumi sebagai kutukan dan sampai kepada keturunannya. Itu kesalahan agama Anda. Kalau di Islam tidak. Ketika Adam sudah ditengok oleh para malaikat, oh ternyata dia punya potensi untuk menjadi baik, punya potensi untuk melakukan kejahatan. Apa kata Al-Quran? Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam kemudian bertaubat, lalu kemudian diterima tobatnya oleh Allah. Nah, kembali dia bersih, kembali dia suci. Tapi terkait dengan keberadaannya sebagai makhluk untuk berpotensi baik dan jahat, sudah sempurna. Kembali kepada pertanyaan saya. Andai saja Tuhan tidak menciptakan keadaan di mana Adam bisa memilih dua antara kebaikan dan kejahatan, apakah Tuhan akan memberikan peringatan kepada Adam? Adam, jangan silakan kau makan semua apa yang ada di dalam surga ini, tetapi jangan kau makan yang satu itu. Jangan kau dekati pohon yang satu itu adalah pohon baik dan jahat. Anda ngerti pertanyaan saya? Iya bang, benar. Oke. Tadi kan karena konfirmasi dari abang, pas saya bertanya di pertanyaan kedua, abang bilang gitu loh, harus berbuat dosa, kalau tidak harus dimusnahkan. Oh harus, saya tidak pernah mengatakan harus loh dek. Potensi untuk melakukan dosa dan potensi untuk melakukan kebaikan, itulah yang dibilang kehendak free will. Saya nggak mengatakan keharusan. Makanya saya katakan sesuai dengan pertanyaan saudara. Apakah betul Tuhan akan menghapuskan manusia sekiranya manusia itu tidak ada potensi untuk melakukan dosa? Iya. Bagaimana kemudian dia bisa menaklukkan alam semesta ini menjadi pemimpin kalau dia tidak ada potensi untuk itu? Bagaimana ceritanya? Bagaimana dia bisa menaklukkan alam ini kalau dia hanya bisa baik. Tidak ada jahat. Bagaimana bisa menaklukkan dunia ini? Yang ada pikiran baik terus. Tidak ada pemikiran jahatnya. Contoh. Ketika Adam dicipta, diturunkanlah di bumi. Taruhlah dia hanya punya potensi buruk. Baik. Ada potensi pemikiran jahat dalam otaknya. Dia melihat kemudian buaya di sungai. Karena dia hanya berpikir positif aja, positive thinking, berpikir yang positif. Turunlah dia ke dalam sungai itu. Mati dimakan buaya. Enggak sempat beranak cucu. Kenapa? Karena tidak ada kejahatan, tidak ada benak jahat, tidak ada pemikiran jahat, tidak ada negatif pada dirinya. Dimensi negatifnya enggak ada. Kalau kita nih, karena ada dimensi negatif, maka kita berpikir, buaya ini kalau saya turun kayaknya dia makan saya deh. Itu kan jahat tuh. Berpikir sesuatu yang jahat terhadap buaya, padahal buaya belum tentu memakannya. Tapi karena ada potensi itu, Adam tidak turun ke sungai, dia tidak dimakan oleh buaya, karena dia sudah berpikir negatif. Itulah unsur kejahatan yang ada pada dirinya. Potensi itu yang saya maksud. Makanya Tuhan mengatakan, sekiranya kamu tidak bisa melakukan potensi keburukan, kejahatan atau dosa, maka aku hapuskan engkau dan aku ciptakan lagi makhluk yang lain yang lebih sempurna. Itu maksudnya. Adam cuma dicipta baik aja. Coba,
baik aja. Artinya begitu hujan datang, otaknya nggak berfungsi untuk membuat rumah. Karena dia baik. Padahal jasnya berpotensi kena panu, kena kuram, kudis, influenza, malaria, dan seterusnya. Karena tidak ada dimensi kejahatan dalam otaknya, dia tidak potensi untuk melakukan hal-hal yang negatif dalam pemikirannya. Maka apa yang terjadi? Ya dibiarkan aja dirinya. Berpakaian kagak, sikat gigi tidak, cuci muka tidak, mandi tidak. Kenapa? Karena yang ada hanya baik aja dalam otaknya. Nggak ada negatif, nggak ada negatif-negatifnya. Apakah makhluk seperti ini bisa jadi pemimpin di bumi? Nggak bisa. Karena dia hidup seperti kucing, dia hidup sama seperti gajah, dia hidup seperti buaya. Pernah nggak lihat buaya sikat gigi? Dia berpikir unsur negatif bekerja. Ini gigi hancur kalau saya tidak sikat. Nih, hancur gigi ini kalau saya tidak sikat. Negatif yang muncul. Kalau saya tidak cuci muka, muka saya panuan, negatif lagi. Kalau saya tidak mandi, saya bisa gatal-gatal, negatif lagi. Itulah yang disebut fi aksani taqwim. Andai saja tidak ada unsur itu pada Adam, maka dihapuskan lalu diciptakan makhluk yang sama seperti Adam. Maksudnya yang sempurna seperti kita sekarang ini. Itu maksudnya, saudara. Sampai sini paham? Oke, mungkin lebih saya kerucutin lagi ya Bang. Kalau kayak gitu, kalau Tuhan akan segalanya dan kedepannya, lalu kenapa dia tetap mengizinkan akan hal seperti itu gitu, mengizinkan penderitaan atau menciptakan penderitaan mungkin dari kepercayaan agama Anda gitu. Padahal kedepannya dia tahu gitu akan ada seperti itu gitu. Kan jadi gini, Tuhan itu tidak terikat ruang dan waktu. Anda dicipta, nama Anda misalnya. Apakah Tuhan belum tahu apa yang Anda lakukan besok? Apakah Tuhan tidak tahu apa yang Anda lakukan lusa? Tuhan sudah tahu. Yang akan Anda lakukan sampai Anda meninggal ini A, B, C, D. Tuhan sudah tahu. Tapi Tuhan tidak kemudian mengatur Anda. Ketika Anda ingin seperti ini, Tuhan mengubah Anda. Tuhan mengubah Anda ke kanan, ke kiri. Enggak. Tuhan memberikan akal. Anda yang memilih. Anda mau mati dalam keadaan Islam, Anda mau mati dalam keadaan kafir, Anda yang memilih. Tetapi pilihan Anda itu berasal dari diri Anda sendiri. Dan titik dua, Tuhan pencipta langit dan bumi sudah tahu ending dari pilihan lo. Karena Tuhan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tuhan tidak kemudian terikat relativitas waktu dan ruang. Itulah Tuhan. Anda diberi sempurnaan tuh. Saudara AI, nih aku kasih akal samamu. Ini pilihan. Silakan kau berpikir. Apakah kau mau jahat atau kau mau buruk? Silakan kau pilih. Ini akal, ini kitab suci, ini nabi, ini rasul. Aku utus kepadamu. Sekarang kau pikirkan pakai otakmu itu. Mana yang kau pilih? Tapi sebelum Tuhan menciptakan, Tuhan sudah mengatakan, sudah pilih. Ini hambaku, aku udah kasih otak, aku sudah kasih ini, bla 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 bla. Tapi dia tetap akan pilih seperti itu. Maka sudah tertulis takdir Anda penghuni neraka, misalnya. Tapi Anda ke neraka bukan karena Tuhan yang mentakdirkan, bukan. Tapi karena Anda sudah dikasih potensi ini, kebaikan dan kejahatan, tetapi Anda lebih memilih kejahatan. Begitu saudara. Kan Allah mengatakan, Anda mengatakan, loh, kalau begitu dia kan sudah tahu bahwa kita akan masuk neraka. Kenapa kita diciptakan? Ya kan salah sendiri. Aku sudah kasih kamu akal. Aku udah utus nabi samamu. Nah sekarang apa yang kau ikutin? Pilih yang mana? Enggak ada yang memaksamu ke gereja kan? Enggak ada yang memaksamu untuk keluar dari Islam. Enggak ada yang memaksamu kemudian untuk masuk ke Islam kan? Itu pilihan lo. Itulah akalmu. Itulah kitab suci yang aku berikan. Kenapa kau pilih yang lain? Ya ini yang milih. Contoh. Ketika saudara beragama Kristen. Pertanyaan saya. Adakah Tuhan saya memaksa Anda menjadi Kristen? Adakah Nabi Muhammad SAW memaksakan Anda menjadi Kristen? Anda pilih sendiri bukan? Nah, maka ketika kemudian Anda mati dan masuk neraka, pilihan siapa? Anda sendiri yang memilih kok. Gak ada yang memaksa Anda kemudian untuk memilih masuk Kristen, gak ada.
Itulah hebatnya. Terus Anda akan mengatakan, lah saya kan lahir di tengah-tengah orang Kristen. Betul. Tetapi lu lebih hebat daripada orang Islam yang dari lahir Islam. Lo kok bisa bang? Yes. Hari ini kau masuk Islam, seluruh dosa-dosa yang pernah kau lakukan itu terhapuskan kemudian, dan amalan-amalan baikmu itu dihitung sebagai amalan pahala harta surga. Jadi ketika hari ini Anda menemukan Islam, Anda bertemu dengan para apologet Islam, Anda mendengarkan pencerahan dari apologet Islam, Anda bersyahadat masuk Islam, maka seluruh dosa-dosamu yang lalu-lalu dihapuskan. Enak di kamu dong. Kamu sudah menikmati babi enak, tenteng babi enak, kemudian apalagi sop babi enak, apalagi panggang babi enak, apalagi goreng babi enak, capcay babi enak. Semua yang haram-haram kau sudah nikmati, sementara mereka yang lahir dalam keadaan Islam tak pernah mencicipi itu. Kamu sudah mencicipi semuanya. Habis itu kau masuk syahadat dengan gampangnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dosa-dosamu dihapuskan. Maka enggak menang double kali tuh. Tapi kalau kau mati dalam keadaan tetap seperti itu, nggak pakai otakmu, ya itu juga. Makanya kaidah dalam Islam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan surganya bagi orang kafir. Jadi nikmati aja surgamu. Kau dapat neraka kan kau nikmati di surga, di bumi kan hidupmu. Apa yang kau inginkan kau rasakan, apa yang ingin kau makan kau makan, apa yang ingin kau minum kau minum, apa yang ingin kau lakukan kau lakukan. Tak ada kaidah perintah. Berbeda dengan Islam, mereka mau makan ini, nahan perut, ini nggak boleh haram. Mereka mau minum ini, nahan perut, ini nggak boleh haram. Mereka ingin bermain, sudah tiba waktu sholat zuhur. Mereka ingin pergi nongkrong, sudah tiba saat asar. Batasin, mereka hidup di dunia seperti penjara. Maka hidup berikutnya mereka baru masuk ke surga yang sesungguhnya. Sebaliknya, ketika di dunia, Anda berleha-leha, Senin berleha, Selasa, Rabu, 3, 4, 5, 6, sampai berapa tahun kau hidup, kau berleha-leha terus. Begitu kau masuk ke rumah ibadahmu juga kau cuma pergi nyanyi. Anda yang berat dalam hidupmu di dunia kan. Nah inilah sekarang balasannya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Jadi begitu saudara, nggak ada dalam Islam itu bahwasanya seperti yang Anda tuduhkan tadi, itu keliru itu. Bahwa Tuhan, kenapa Tuhan tidak menghapuskan saja? Dan Tuhan kasih senjata ke kita. Lumpuhkan dunia itu, kuasai bumi, lumpuhkan lautan, lumpuhkan udara, lumpuhkan daratan dengan akalmu. Jangan menjadi bodoh, kata Tuhan. Pakai akalmu. Maka kau akan melumpuhkan alam semesta ini. Begitu juga kau akan menemukan aku dengan akalmu. Dengan kau melihat alam semesta, itu sama halnya kau melihat aku. Kenapa? Karena itu karyaku. Dengan kau bercermin melihat dirimu, itu sama halnya kau melihat aku. Kenapa? Karena aku yang buat, bukan lu yang buat diri lu sendiri. Lu tidur, gue yang mengatur paru-parumu sampai lu masih bernapas. Coba kamu dalam keadaan tersadar, tahan napas. Saya hitung sampai 50, pasti matamu sudah melotot. Apa artinya? Otakmu harus kemudian mengambil tindakan memerintahkan kepada paru-parumu untuk segera diisi oksigen. Karena kau tersadar. Maka kau akan memerintahkan kemudian secara spontan paru-parumu, hidungmu untuk narik udara. Supaya kamu bisa melanjutkan hidupmu. Tapi anehnya, pada saat kau tertidur nyenyak, adakah kau memerintahkan paru-parumu untuk hirup udara? Adakah engkau memerintahkan hidungmu untuk hirup udara? Tidak kan? Itulah kamu daripada kamu dengan urat lehermu. Bukan kamu yang menjaga napasmu keluar masuknya ketika engkau tertidur lelap. Harusnya kau terbangun. Loh, kenapa? Karena kamu kehilangan oksigen. Ketika kau terlelap, kamu lupa hirup udara kan? Kamu nggak hirup udara. Harusnya, karena kau tidak tersadar. Tapi karena aku yang menjagamu, aku yang mengatur hidupmu semuanya. Habis itu ketika aku ciptakan kamu dalam keadaan sempurna, kamu kupur, kamu tak kembali kepadaku. Malah kau gadaikan hidupmu bersama dengan orang-orang kafir yang ingkar kepadaku. Itu sekedar nasihat dari saya, Bung. Silakan.